Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Still with me at irmakahs18_ Today we are going to talk about present continuous or progressive. Sebagian orang bilangnya continuous dan ada juga yang menyebutnya sebagai present progressive. Sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa di like, di komen supaya video yang saya buat jadi video yang lebih baik, dan jangan lupa juga di subscribe videonya jadi kalian bisa tahu video-video apa saja yang akan saya upload. Oke. Dan yang baru gabung juga, hai, salam kenal. Di sini kita akan belajar mengenai pembelajaran bahasa Inggris dan juga nanti akan ada video-video yang lebih menarik lainnya. Oke, kita lanjut saja ke materi mengenai present continuous or progressive. Sebelum kita tahu bagaimana pola present progressive, kita juga harus mengetahui to be apa saja yang digunakan dalam present continuous. Continuous identik dengan menggunakan to be. To be-nya yaitu ada am, ada is, ada are. Am di sini hanya untuk subjek I. Jadi kalau menggunakan subjek I, selalu menggunakan am untuk present. Kemudian ada he, she, it atau noun. Yang singular pasti menggunakan to be-nya yaitu is. In other case, if a noun plural atau kata benda yang plural, subjeknya yang atau banyak, jamak, menggunakan to be-nya itu adalah are. Dan you juga menggunakan are. Okay. Pola kalimat dalam present continuous yang memiliki kata kerja di dalamnya yaitu subjek, gunakan am, is, are, kemudian verb ing. Am, is, are ini disebut sebagai to be present, atau kita bisa singkat sebagai aramis ya. Contohnya, she is learning English now. Dia sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Karena she ini singular, jadi to be-nya adalah is yang singular. Kalau kita buat ke kalimat negatif, subjek, kemudian to be, kemudian sisipkan kata negatifnya yaitu not. Kemudian verbnya itu jangan lupa menggunakan ing. Kenapa ing? Karena continuous, sedang dilakukan. Contohnya, she is not learning English now. Dia tidak sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Kemudian kalau kita buat ke kalimat interrogatif, to be-nya itu kita simpan di depan sebelum subjek. To be, kemudian subjek, kemudian verb ing. Contohnya, is she learning English now? Jadi to be-nya di depan. Is she learning English now? Dan si verb-nya juga tidak berubah, tetap menggunakan ing. In this case, kalau pola di kalimatnya bukan kalimat verbal atau tidak ada kata kerja, itu maksudnya adalah ada kalimat nominal atau kalimat adjektif, sama seperti di simple present. Kalau kamu sudah menonton simple present di video sebelumnya, pasti sudah tahu pola kalimatnya sama. To be, am, is, are, kemudian noun atau adjektif. Ini sama dengan simple present. Contohnya, we are a teacher. Kita adalah guru. Kemudian, we are not a teacher. Kita bukan guru. Are we teacher? Okay, next. Kita juga harus mengetahui cara membentukan kata kerja ing. Contohnya, misalnya read plus ing menjadi reading. Kemudian sing plus ing menjadi singing. Watch plus ing jadi watching. Kemudian verb yang berakhiran huruf vokal i, yang sebelumnya huruf konsonan, i yang langsung diganti dengan ing. Contohnya adalah write. Huruf terakhirnya adalah vokal.
maka huruf vokalnya kita ganti langsung menjadi ing, jadi writing. Kemudian ada use akhirannya adalah i, maka diganti dengan ing, nya hilang, using. Replace jadi replacing. Dan kemudian huruf yang berakhirnya i tapi sebelumnya adalah huruf vokal, vokalnya adalah i atau i, diganti juga menjadi y, diganti dengan y, jadi die di dying, kemudian lie, lying. Verb yang akhirannya i dan huruf sebelumnya huruf e juga atau double e, maka langsung ditambah ing, seperti contohnya adalah si melihat, tinggal ditambahkan ing, jadi tidak dihilangkan, malah langsung ditambahkan ing, jadi agreeing. Kemudian verb yang hanya memiliki satu suku kata yang hurufnya berakhiran dengan huruf konsonan dan memiliki satu huruf vokal, maka konsonan terakhir harus menjadi double, lalu ditambahkan ing. Contohnya seperti ini, get, double kan e-nya, jadi getting. Run, running. Kemudian verb yang memiliki lebih dari satu suku kata atau dua suku kata atau lebih juga berakhiran konsonan dan sebelum huruf konsonan tersebut adalah huruf vokal, maka konsonan terakhir menjadi double, lalu tambahkan i. Contohnya seperti ini, submit menjadi submitting, begin menjadi beginning. Verb yang berakhiran huruf L yang hurufnya huruf vokal, maka huruf L-nya harus double, lalu ditambah ing. Seperti ini, controlling. Contohnya, verb yang berakhiran huruf L dan sebelumnya ada dua huruf vokal, maka jangan didabelkan. Ini pengecualian ya, ada counseling. Kalau yang tadi sebelum L, vokalnya ada satu, jadi didabelkan L-nya. Kalau yang ini counseling, karena sebelum L itu ada dua huruf vokal, jadi I dan A, E dan A, maka tidak usah didabelkan L-nya. Oke, next, adverb of time in continuous. Kata keterangan waktu yang bisa digunakan dalam present continuous adalah now, still, at present, at this moment, right now, then this morning, tonight, today, and this week. Ini adalah kata keterangan waktu yang bisa digunakan dalam present continuous. Kemudian bagaimana cara meletakkan adverb pada kalimat present continuous? Contohnya seperti ini. Adverb yang digarisbawahi ini adalah keterangan tambahan untuk memodify verb. Contohnya, you are still watching this video. Kamu masih menonton video ini. The next, we are just walking for 3 minutes. I'm only reading two pages today. Then I am never seeing my ex again. Then are you ever seeing my ex again? Adverb ini ditulis atau digunakan setelah to be dan sebelum verb ing. Jadi di tengah-tengah to be dan verb ing. Kalau adverb of time dituliskan di belakang seperti ini, for 3 minutes. Ini juga today diletakkan di akhir kalau adverb of time. Kemudian setelah kita tahu polanya, tahu pembentukan verb ing-nya, kita juga tahu penempatan adverb-nya, kita harus tahu juga bagaimana sih fungsi atau kapan kita menggunakan present continuous. Pertama kita tahu polanya, tahu komponen dalam kalimat, sudah tahu, tapi tidak tahu kapan kita menggunakannya, percuma. Jadi kita harus tahu kapan menggunakan present continuous. Ketika menunjukkan bahwa suatu tindakan sedang berlangsung atau sedang terjadi sekarang ini, baik pada saat kita bicara atau sekarang, atau dalam arti yang lebih
besar seperti pada saat baru-baru ini, misalnya tahun ini, bulan ini, minggu ini. Kemudian untuk menyatakan proses, nah maksudnya adalah proses dalam yang sedang dia lakukan. Contohnya, misalnya pada jam istirahat, Nabil dan Raya sedang di kantin dan mereka saling berbicara. What is your activity now? Kata Nabil. Raya menyebutkan, I am writing a novel this month. Nah, bukan, padahal mereka sedang di kantin, tapi mereka sedang nulis novel. Jadi di kantin dia sedang nulis novel, bukan seperti itu, tapi maksudnya adalah yaitu kegiatannya lagi sibuk dengan menulis sebuah novel bulan ini. Oke, yang nomor 3, untuk menyatakan rasa jengkel atau mengejutkan yang sering terjadi, khususnya dalam menggunakan kata always and constantly. Nah, rasa jengkel dan terkejut juga bisa digunakan ya dalam continuous. Contohnya, I am always losing my pen in this class. I am always losing my pen in this class. Maksudnya adalah dia itu kesal. Kenapa sih pulpennya hilang terus di kelas ini? Maksudnya seperti itu. Kemudian, contoh yang lain, she is constantly talking. I wish she would shut up. Artinya dia tuh terlalu sering berbicara. Saya berharap dia bisa diam. Pengucapan kalau di bahasa Inggris, pengucapan pada present continuous yaitu ketika menunjukkan sesuatu yang akan atau tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Sering kan kalau kamu mendengar dalam atau melihat dalam film atau buku, novel, orang boleh bilang, hey, what are you doing this weekend? Mereka menggunakan present continuous. Padahal kan orang menjawab itu akan terjadi, mungkin akan terjadi atau enggak. Ada yang jawab, I am meeting some friend after school. Kemudian, I am not going to the party tonight. Kemudian, is he visiting his parents next weekend? Kemudian, isn't he coming with us tonight? Non-progressive verbs, kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam continuous. Jarang digunakan dalam present continuous, yaitu saat kondisi mental, yaitu develop, image, now, release, understand, recognize, believe, feel, remember, forget, want, need, favor, and mean, and then suppose. Kemudian ada kondisi emosional, jarang digunakan dalam present continuous, seperti love, hate, like, dislike, appreciate, fear, and envy, and then mind, care. Kemudian kepemilikan, seperti belong, possess, own. Nah, ini dia kata non-progressive verb yang jarang digunakan dalam continuous. Kalau misalnya digunakan pun dalam continuous, maka maknanya jadi berubah. Oke, next. Oke, di sini ada soal. Kalian buat ke kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Soalnya adalah what is he doing? Tanyanya what is he doing? Apa yang dia sedang lakukan? Ada yang take a bath. Kemudian ada juga yang clean windows. Kalian bisa mencobanya dengan pause this video, kemudian buat ke kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya, kemudian di play kembali. Silahkan di pause. Ya, selesai, silahkan kalian play kembali. Apa betul jawabannya sama dengan dalam video ini? Oke, jawabannya itu kalau take a bath dalam kalimat positif, he is taking a bath. Kita buat kalimat negatif, he isn't taking a bath. Kalimat interrogatif, is he taking a bath? Oke, bila yang clean windows, what is he doing? He is cleaning windows. Dalam kalimat positif. Buat kalimat negatif, he isn't cleaning windows.
Interrogative, is he cleaning windows? Okay. Apa jawaban kalian sama? Okay, finally we are going to the final video. Thanks for watching and don't forget to like, share, and subscribe, and see you soon.